Oke kawan angler Nusantara, bertemu lagi dengan saya Budi DMX. Hari ini saya akan membuat sebuah pembahasan, sebuah diskusi ringan lah tentang slow jigging. Jadi hari ini kita akan membahas mengapa slow jigging biasanya menggunakan double hook seperti ini. Ada dua hook, atas dan bawah. Jadi buat teman-teman yang baru belajar slow jigging atau belum paham tentang bagaimana cara memainkan slow jig, jadi silakan simak video saya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi silakan komen jika ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi atau mungkin ada kritik, ada kesalahan yang saya sampaikan. Karena bagaimanapun juga saya juga baru belajar dan saya hanya mencoba memberikan sebuah pemahaman, sebuah diskusi. Jadi buat senior juga mungkin yang menonton video ini, silahkan dikoreksi kalau saya salah. Silahkan cantumkan di komen box, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama yang harus kita pahami dalam slow jigging adalah secara simpel saja adalah bagaimana memainkan slow jigging dan ikan targetnya. Jadi slow jigging itu berbeda dengan speed jigging yang biasanya kita hanya mengandalkan gerakan ke atas seperti ini. Jadi slow jigging lebih meniru mimik ikan yang lemah, yang mabuk atau dalam keadaan kurang sehat, sehingga akan memancing keinginan predator untuk memangsanya. Jadi biasanya slow jigging itu kita mengandalkan gerakan falling. Jadi action jig ini pada saat jatuh akan menarik mangsa, kemudian kita tarik pelan-pelan seperti ini, sehingga dia akan meniru mimik ikan yang lemah atau sedang kurang sehat. Seperti itu. Jadi disitulah mengapa slow jigging menggunakan double hook seperti ini. Jadi yang pertama adalah hook bawah ini berfungsi sebagai penghambat jig ini meluncur secara merosot terlalu cepat di dalam air. Jadi selain karena bentuknya yang daun seperti ini, hook bawah ini juga akan memberikan hambatan. Jadi bagian ekor atau bagian pantat dari jig ini akan tertarik ke atas. Jadi jatuhnya akan lebih perlahan, mungkin mendapatkan action flipping seperti ini atau seperti ini. Jadi di sanalah biasanya kalau kita slow jigging, pada saat jatuh seperti ini dia akan jatuh pelan-pelan, dan momen strike itu biasanya kalau menurut pengalaman saya hampir 70-80% saya strike menggunakan teknik slow jigging itu adalah pada saat action jig jatuh, bukan pada saat ke atasnya. Jadi seperti itu kira-kira. Yang pertama adalah ini berfungsi sebagai penghambat jig ini meluncur atau merosot terlalu cepat di dalam air. Jadi dia akan mengangkat bagian pantat dari jig ini dan akan didapatkan action yang jatuh yang lebih perlahan, lebih flipping seperti ini, sehingga ikan-ikan target kita seperti ikan kerapu atau jenis-jenis penghuni karang dalam yang biasanya tidak terlalu banyak mengejar, tidak terlalu aktif mengejar mangsanya, terutama seperti saya contohkan seperti ikan kerapu, dia tidak akan berlari atau mengejar mangsanya terlalu jauh dari rumahnya, dia hanya akan bersifat menunggu. Jadi action yang jatuh pelan-pelan atau naik perlahan-lahan khas slow jigging akan sangat berguna ketika kita menargetkan ikan-ikan seperti itu. Jadi gerakannya akan pelan-pelan, atau mungkin pada saat naik kita menggunakan seperempat putaran atau setengah putaran dari reel, dia akan naik perlahan-lahan. Berbeda dengan kita main speed jigging yang dalam satu gulungan kalau kita rata-ratakan reel itu adalah katakanlah 100 cm atau 1 meter naiknya, jadi itu akan cepat sekali naik. Jadi pada slow jigging kita bisa menggunakan teknik seperempat putaran. Jadi seperempat putaran itu kurang lebih 25 cm atau seperempat meter. Jadi akan naik perlahan-lahan seperti ini. Dia naik, dan ikan-ikan yang tidak terlalu ganas menyerang atau mengejar mangsanya akan tertarik, dan jig kita tetap ada dalam jangkauan serangan dari mereka. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah ikan itu cenderung akan menyerang ke arah mana mangsa itu bergerak. Seperti pada speed jigging yang hanya bergerak ke atas, maka kecenderungan ikan predator akan menyerang pada bagian kepala seperti ini. Jadi strike akan terjadi cenderung pada bagian atas. Jadi pada slow jigging yang mengandalkan action pada saat jatuh, bagian ekor atau bagian pantat dari jig ini adalah arah kemana ikan itu bergerak. Jadi ikan predator akan lebih cenderung menyerang ke bagian bawah seperti ini. Jadi disitulah hook ini sangat efektif. Jadi jig akan bergerak seperti ini dan ikan akan menyerang pada bagian bawah. Jadi itu adalah alasan kedua. Dan selain itu pada saat action flipping seperti ini, maka double hook seperti ini akan memperbesar kemungkinan kita untuk mendapatkan strike atau hook up yang sempurna pada ikan.
Seperti pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, 2 hook akan menempel di mulut dan 2 hook lagi akan menempel di badan. Jadi kesempatan ikan untuk meloloskan diri jadi lebih sedikit seperti itu. Oke, jadi demikian yang dapat sedikit saya gambarkan tentang penggunaan hook bawah pada slow jigging. Tip pertama dari saya adalah ketika menggunakan double hook, kita menggunakan double hook yang lebih pendek di bagian atas. Kenapa lebih pendek? Supaya memperkecil kemungkinan hook ini nyangkut di bagian leader. Dan jangan lupa juga panjang assist hook harus disesuaikan supaya tidak saling overlap satu sama lain seperti ini. Jadi panjangnya harus disesuaikan dengan jig. Jadi kira-kira seperti inilah jaraknya. Jadi dia tidak akan nyangkut satu sama lain dan itu akan sangat merepotkan ketika Anda mancing. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jadi mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengenali fungsi, sama-sama mencari pengalaman atau berbagi pengalaman sesama angler. Jadi buat kalian yang memang ingin belajar dan ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komen box. Nanti saya akan jawab sebisa mungkin, dan mungkin ada koreksi atau penambahan tentang apa yang saya sampaikan tadi, silakan juga dimasukkan di komen box. Nanti kita diskusi sama-sama. Jadi cukup sekian hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya Budi DMX. Salam.